Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil husna bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaik ya man zallana wahdana. Sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad al-hadi min zulmatil hayat wa bihari syirki allati talaqamat amwajuha wa ishtaddat a'asiruha fala nasir li hadhihi al-makhatir illa irsyadatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma saffi qulubana kama saffaita quluba awliyaik. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'adatan fil tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan 'inda al-hisab. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para orang tua kami, para sesepuh yang hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Haji Taryono Mufron, Ketua DKM, Bapak Haji Muhammad Rashid, dan Bapak Fuwu, serta para asatidz yang hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Satu kemuliaan kepada kita semuanya di malam yang mulia ini, di bulan yang agung ini, kita hadir di tempat yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semata cintanya Allah kepada kita semuanya. Sebab kalau Allah tidak cinta kepada kita, maka Allah tidak menggerakkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, di tempat agung ini. Dan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami tahu kalau Allah itu cinta kepada kita, kalau Allah itu sayang kepada kita? Maka Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, kalau kamu ingin tahu apakah Allah itu cinta kepada kamu, maka kamu lihat di pagi hari. Jika kamu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, dan kamu susah dan sedih jika kamu tidak bisa melakukan kebaikan, berarti kamu itu termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada malam hari ini Allah menggerakkan hati kita di tempat yang mulia ini untuk hadir di majelis yang mulia ini, untuk membaca sholawat, untuk membaca sejarah, ringkasan sejarah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan semata taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, mudah untuk menggerakkan itu hari tempat-tempat yang seperti ini. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak menginginkan hambanya kebaikan, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati hamba tersebut untuk hadir di tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam minggu, banyak hamba-hamba Allah yang tidak dicintai oleh Allah, yang mana waktu mereka habis begitu saja, yang mana waktu mereka digunakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, bahwa ahli surga itu mencari teman-temannya, mencari kawan-kawan dekatnya, seraya mereka berkata, ya Allah, aku tidak melihat di surga ini kawan-kawanku, teman-temanku di saat kami berada di dunia, ya Allah.
Padahal kami di dunia banyak berkawan, banyak berteman dengan banyak orang. Akan tetapi kenapa kok aku tidak bisa melihat mereka, aku tidak bisa berjumpa dan bertemu dengan mereka? Di mana mereka ya Allah? Maka Allah menjawab, ketahuilah, sungguh teman-temanmu, sungguh orang-orang dekatmu yang mana kau selalu berjumpa, bertemu dengannya, mereka itu ada di neraka. Mereka itu aku masukkan ke dalam neraka. Maka kamu carilah teman-temanmu itu, dan ambillah dan pindahkan teman-temanmu yang ada di neraka itu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu duduk dengan orang baik, maka dia akan mendapatkan syafaat daripada orang baik tersebut di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang itu selalu duduk dengan kekasih-kekasih Allah, duduk dengan ulama-ulama Allah, maka di saat dia menghadap Allah kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, sungguh orang-orang soleh itu akan memindahkan dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini kita kumpul bersama dengan sesepuh-sepuh kita, dengan banyak orang yang hadir di majlis ini. Padahal di sana ada hadis Rasulullah. Padahal di sana ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi malaikatan, sungguh Allah itu punya malaikat, yang mana tugas daripada malaikat ini adalah hanya untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari orang-orang yang hadir di majlis-majlis zikir. Kemudian setelah itu mereka melaporkan kepada Allah, ya Allah, aku menemukan hamba-hambamu berzikir di tempat ini ya Allah. Mereka mengagungkanmu ya Allah, mereka memujimu ya Allah, mereka meminta perlindungan darimu ya Allah dari api neraka. Apa jawaban Allah? Telah aku kabulkan hajat-hajatnya, telah aku ampuni dosa-dosanya. Kalaupun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, di sana ada hamba yang mana diampuni dosanya oleh Allah sehingga masuk surga. Seandainya kita masuk neraka, akan diambil oleh teman-teman kita yang masuk surga. Ini pentingnya majelis yang seperti ini. Jadi orang baik itu bisa mengambil kita, bisa memindahkan kita dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di tempat kebaikan yang seperti ini. Maka para ulama mengatakan, jika seseorang mengetahui kebaikan dan kemuliaan majlis ini, tidak ada satupun orang yang terlambat untuk hadir di majlis ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi, tidak menampakkan dalam bentuk yang zahir kemuliaan dan keutamaan majlis ini, supaya apa? Supaya kita berlomba-lomba untuk hadir di tempat kebaikan yang seperti ini. Makanya di saat kami di Hadramaut, kalau ada majlis yang seperti ini, umpamanya acaranya jam 7, maka jam 6 sudah datang semuanya. Kalau acaranya jam 9, maka jam 7 sudah datang semuanya. Mereka mencari tempat, bahkan mereka meletakkan sajadah. Jadi anaknya disuruh untuk meletakkan sajadah supaya dapat tempat di depan. Ini harus kita contoh. Jadi mengajari anaknya untuk beramal kebaikan. Sebab apa? Sebab anak itu kadang menjadi fitnah. Anak itu kadang menjadi kebaikan buat kita, itu kembali kepada kita. Kalau kita tidak didik mulai awal untuk kebaikan, bagaimana dia senang dengan kebaikan? Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratin illa anna abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Sungguh setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci tanpa dosa. Akan tetapi yang menjadikan anak itu Yahudi, yang menjadikan anak itu Nasrani, yang menjadikan anak itu Majusi adalah orang tua. Artinya orang tua punya peran penting di dalam mendidik anak-anak kita. Anak kita bisa menjadi baik kalau orang tuanya itu baik. Sehingga seorang dai tidak akan bisa mengajak orang kebaikan, tidak akan bisa mengajak orang untuk menuju kepada Allah kalau dai itu tidak sampai kepada Allah. Begitu juga seorang orang tua
Seorang ibu, seorang bapak tidak akan bisa mengajak anaknya untuk menuju ridha Allah kalau bapaknya dan ibunya tidak sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapaknya dan ibunya tidak pernah berdoa di hadapan Allah, tidak pernah menangis di hadapan Allah untuk anaknya. Jadi tidak hanya kita memberikan makan, tidak memberikan minum, pendidikan zahir, akan tetapi pendidikan yang batin, yaitu kita bertadarruf kepada Allah, tidak pernah. Kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sebelum menghadiri medan pertempuran, menertibkan para pasukan dari kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu di malam hari beliau bertadarruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di perang Badar beliau menangis, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, "Ya Allah, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, jika kaum ini dihabiskan oleh mereka, maka mungkin tidak ada yang akan menyembah lagi kepadamu ya Allah." Beliau menangis, air mata bercucuran sampai sorban beliau jatuh. Lalu Sayyidina Abu Bakar dari belakang melihat Rasulullah dalam keadaan yang seperti itu. Sayyidina Abu Bakar menangis, merasa iba, selalu merangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, "Ya Rasulullah, yakfi, cukup ya Rasulullah. Sungguh Allah telah mengabulkan doamu ya Rasulullah." Ini Rasulullah tidak cukup dengan doa, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang bapak, seorang ibu tidak akan bisa mengarahkan anaknya untuk kebaikan, tidak akan bisa mengajak anaknya untuk mencari ridha Allah, untuk menyampaikan anaknya menuju jalan Allah kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyuruh anaknya sholat sementara dia tidak sholat? Bagaimana dia menyuruh anaknya puasa sementara dia tidak puasa? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi pendidikan anak itu dikembalikan kepada orang tua, dan inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ajak anak kita hadir di tempat-tempat kebaikan ini. Kalau kita hadir di tempat-tempat kebaikan sementara kita biarkan anak kita berkeluyuran di mana-mana, datang ke tempat-tempat tempat-tempat kemaksiatan, sementara kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan anak kita, sungguh kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam beberapa riwayat, ada seorang orang tua yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari selalu berpuasa, bahkan banyak bersedekah. Akan tetapi di saat orang ini menghadap Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Sebab apa? Sebab sang anak ini menuntut kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau masukkan orang tuaku ke dalam surga-Mu ya Allah?" Jadi asalnya masuk surga. "Ya Allah, kenapa kau masukkan orang tuaku ke dalam surga ya Allah? Padahal aku seperti ini gara-gara orang tua. Orang tuaku tidak pernah mengajarkan aku kebaikan. Orang tuaku tidak pernah mengajak aku ke tempat-tempat kebaikan. Orang tuaku tidak pernah mengenalkan aku kepada para ulama, para sulaha, sehingga aku melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga aku tidak pernah melakukan kebaikan. Maka aku minta pindahkan orang tuaku dari surga menuju neraka ya Allah." Akhirnya malaikat memindahkan orang tua yang asalnya masuk surga ini, dipindahkan ke neraka. Kenapa? Karena orang tua sibuk dengan urusannya sendiri, tidak pernah memperhatikan anaknya. Sebaliknya, di sana ada seorang orang tua yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Akan tetapi dia mempunyai anak yang soleh, anak yang dekat dengan Allah, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian
Dia tidak menemukan orang tuanya di surga lalu berkata, ya Allah, aku tidak melihat orang tuaku di surga. Di manakah orang tuaku ya Allah? Maka Allah menjawab, orang tuamu aku masukkan ke dalam neraka. Lalu sang anak berkata, ya Allah, bagaimana kau masukkan orang tuaku ke dalam neraka? Padahal aku masuk surga itu karena orang tuaku yang mendidik aku, karena orang tuaku yang mengajarkan aku kebaikan, karena orang tuaku yang mengajak aku untuk hadir di tempat-tempat kebaikan, yang mengajak aku untuk hadir di tempat-tempat para ulama. Maka aku minta, ya Allah, masukkan orang tuaku ke dalam surga-Mu ya Allah. Akhirnya apa? Allah menyuruh malaikat untuk memindahkan orang tua yang asalnya masuk neraka dipindah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena punya anak yang soleh. Jadi anak itu tanggung jawab kita semua. Menjadi baik karena bapaknya, menjadi jelek karena ibunya. Maka harus kita pegang amanah ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adik-adikku, kau adalah wanita yang mulia seperti permata. Maka guru kami Al-Habib Al-Jufri itu menggambarkan wanita itu seperti permata. Tahu permata, Bu? Bu, tahu permata? Permata itu ada di dasar lautan. Itu sulit dicari. Orang yang ingin mendapatkan permata harus susah payah, harus berkorban. Di atasnya, di dasaran lautan ada permata, di atasnya ada apa? Ada kotoran ikan, ada kotoran manusia, ada bumi. Maka jika kita ingin menantu yang solihah, yaitu carilah permata yang ada di dasar lautan. Kalau hanya sekedar kita mencari siapapun orangnya, ya kita dapat apa? Kotoran ikan. Maka kalau ada wanita mudah digaul oleh laki-laki, diajak jalan sama laki-laki, berarti wanita itu bukan permata. Berarti apa? Berarti apa? Kotoran ikan. Ibu mau punya anak kotoran ikan? Mau, Bu? Kotoran ayam mau? Kotoran manusia mau? Jadi kalau ibu punya anak perempuan kok mudah diajak jalan sama laki-laki, malam mingguan seperti sekarang ini, ayo kita jalan. Ibu diam aja, bapak diam aja. Berarti anak bapak itu bukan bukan muti, tapi kotoran ikan. Begitu juga kalau bapak ibu punya anak laki-laki, kok mudah bawa perempuan. Ini berarti calon menantu ibu bukan muti. Laki-laki itu juga kok mudah mengambil perempuan dari mana? Berarti ini laki-laki bukan mutiara. Kalau laki-laki mutiara akan dapat mutiara, tapi kalau kotoran ikan akan dapat kotoran. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus perhatian kepada anak kita. Masa anak kita biarkan digonceng sama laki-laki malam minggu atau hari minggu, kita biarkan aja. Berangkat sekolah diantarkan sama laki-laki. Nah ini. Jadi pertama apa? Pertama hanya lewat komunikasi, lewat HP, kemudian kenalan, telepon, kemudian ketemu. Setelah itu apa yang terjadi? Nah ini. Jadi anak itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu harus berharap bagaimana aku dapat menantu permata. Jangan berharap mendapatkan menantu apa? Kotoran ikan. Jadi doa kepada ya Allah, berikan kami menantu yang permata ya Allah, yang bisa mengantarkan kami ke surgamu ya Allah. Seperti itu. Ini. Jadi ingat Bu, kalau ada anak ibu mudah di bawah laki-laki, berarti anak ibu bukan mutiara. Coba dilihat nanti di rumah masing-masing, perhatian. Ini dilihat anaknya jam ini berangkat kemana, apa yang dilakukan. Ini harus perhatian. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Jadi setiap orang itu diminta pertanggungjawaban apa yang dia tanggung.
Orang tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan Allah tentang anaknya. Jadi melahirkan itu mudah, tapi tanggung jawab di hadapan Allah itu yang berat. Bahkan banyak orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara anaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini di bulan Rajab. Bulan yang mulia, bulan yang agung diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ajak anak-anak kita puasa. Jadi kalau tidak bisa puasa 1 minggu sekali ya, satu bulan 2 kali di bulan Rajab ini. Kalau lebih baik setiap hari tidak apa-apa, lebih bagus. Kalau nggak bisa ya 1 minggu ini 1 kali, hari Kamis, hari Senin tidak apa-apa. Jadi kita ajari anak-anak kita untuk melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling mulia setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Rajab termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 shahran yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi Allah itu punya 12 bilangan bulan. Nah, 4 bulan ini yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah. Di antara 4 bulan ini yaitu bulan Rajab. Makanya puasa di bulan Rajab hukumnya sunnah, dan ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Makanya ulama sepakat. Di dalam mazhab Hanafi mengatakan sunnah, di dalam mazhab Maliki mengatakan sunnah, di dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, di dalam mazhab Hambali juga mengatakan sunnah. Hanya saja Imam Ahmad mengatakan hukumnya sunnah jika sebelum Rajab puasa 1 hari. Kalau tidak bisa setelah Rajab puasa 1 hari. Kalau tidak seperti itu makruh. Tapi intinya secara umum mereka mengatakan bahwa puasa Rajab ini adalah sunnah. Kenapa? Karena masuk puasa di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan Rajab adalah pintu untuk melakukan kebaikan. Sebab apa? Setelah itu kita akan sampai pada bulan Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'bina wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini adalah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka ulama-ulama kita di Hadramaut itu setelah 6 bulan Ramadan berdoa agar diterima oleh Allah. Sebelum 6 bulan Ramadan berdoa di hadapan Allah, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Karena satu kemuliaan orang itu bisa sampai di bulan Ramadan. Maka permulaannya yaitu di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, setelah itu kita di bulan Ramadan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ngantuk Bu? Kalau sinetron nggak ngantuk Bu? Ayo coba lihat sinetron 1 jam 2 jam kuat? Kuat. Bapak coba lihat bola, kuat Bu? 1 jam 2 jam bola kuat, sampai jam 3 malam pun. Nah, ini saya akan bangun malam untuk lihat bola, bukan untuk bertahajud. Nah, ini kalau bolanya jam 4 ya bangun dia, tapi coba bangun sholat tahajud enggak. Nah, ini. Jadi maka guru-guru kita mengatakan kalau kamu ingin cepat tidur gampang, pegang tasbih sambil wiritan. Ya ada 10 menit tidur enggak? Jadi kalau ibu tidak bisa tidur gampang, pegang tasbih sambil wiritan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak sampai 100 tidur juga. Tapi coba kalau lihat sinetron, tidur itu tidak akan tidur sampai jam 2 sampai jam 6. Jadi kita harus di bulan Rajab ini introspeksi diri dulu. Introspeksi berapa banyak ayat yang kita baca, berapa banyak ayat yang masuk dalam jiwa kita. Apakah kita mendidik anak kita dengan benar?
Apakah kita mengarahkan anak kita ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Satu malam kita bertobat kepada Allah, tapi berhari-hari kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari kita ingat kepada Allah, tapi berhari-hari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita introspeksi. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ingat ada salah satu sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Mu'adz bin Jabal. Bahkan Rasulullah dalam beberapa riwayat sering mengatakan, inni uhibbu, wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Kalau orang itu dicintai oleh Rasulullah, pasti orang itu dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innamal mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau dia cinta orang soleh, maka akan dikumpulkan bersama orang soleh. Sementara Rasulullah mengatakan, inni uhibbuka ya Mu'adz, aku telah cinta kepadamu ya Mu'adz. Dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seperti itu, Rasulullah sering berpesan, wahai Mu'adz, kamu akan aku utus kiamat. Jadi Rasulullah memberikan nasihat yang panjang dalam hadis yang sahih itu. Tapi setelah itu apa Rasulullah berkata, wahai Mu'adz, kamu akan aku utus kiamat. Maka kamu jaga ini mulutmu. Kamu jaga mulutmu, maka kamu akan sukses. Di saat bisa sukses di dalam menyampaikan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam menyampaikan syiar-syiar Islam. Apa bu? Jadi orang itu gara-gara masuk neraka gara-gara mulut. Maka guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, kalau kita berjumpa kepada beliau berpesan, jangan banyak menggunjing. Jangan banyak menggunjing. Sebab menggunjing itu dosa besar. Maka kalau orang itu menggunjing, akan mudah dimasukkan Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita gunakan lisan kita untuk menggunjing. Nah, ini menggunjing itu apa, Bu? Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan dzikruka bima yakrahu, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai. Ini adalah menggunjing. Contohnya, Bu, Ibu bilang, orang itu loh cantik tapi sayang pelit. Nah, ini menggunjing. Jadi orang menggunjing, yang suka menggunjing itu akan diberi iqab siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini. Makanya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi digambarkan seperti kita memakan daging bangkai dari manusia, dari teman kita. Fakarihtumu, maka kamu akan jijik. Ini adalah menggunjing. Jadi kita harus menjaga mulut kita. Ini di bulan Rajab. Kalau kita tidak bisa menahan, bagaimana nanti di bulan Sya'ban, bagaimana di bulan Ramadan. Maka ini awal kebaikan, kita harus belajar gunjing mulut, menutup mulut kita. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu meletakkan beberapa batu di mulut beliau. Lalu ditanya, wahai sahabat Abu Bakar, kenapa Anda meletakkan beberapa batu di mulutmu? Apakah Anda marah dengan kita dan tidak mau berbicara dengan kita? Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabat-sahabatku, aku tidak marah kepadamu. Akan tetapi, aku takut keluar dari mulutku kata-kata yang menjadikan Allah itu murka. Coba, ini yang harus kita hadirkan. Kebiasaan ibu-ibu, tapi bukan ibu di sini, yang Solo. Jadi kalau ibu-ibu itu kalau masak butuh setengah jam, tapi menjadi 2 jam. Apa? Ngobrol sana sini. Apalagi kalau temennya itu pintar ngomong. Nah ini asal 1 jam menjadi 3 jam. Guncing orang. Maka kalau orang itu sibuk dengan urusan, sibuk dengan melihat aib orang lain, maka dia akan lupa dengan aib yang ada pada dirinya. Nah, bapak-bapak juga sama, tapi bukan bapak sini yang Solo. Jadi kalau ke warung kopi,
itu butuh kopi, minum kopi berapa? 10 menit kan Bu? Bu? Atau butuh 20 menit? Tapi menjadi sampai 3 jam, 4 jam. Kenapa? Ngobrol, menguncing. Nah ini, jadi jangan kita biasakan. Jadi kalau lisan kita sudah kita jaga, insya Allah yang lain akan menjadi baik. Jaga mulut kita dulu, insya Allah yang lain akan menjadi baik. Mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nanti dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita minta doa Bu, kita minta doa. Kita sedang membangun pesantren yang ada di Bulumbon situ, lagi diproses tanah cabang daripada pondok kita yang ada di Pontianak. Kita punya pesantren di Pontianak, buat cabang di Bulumbon, dan kita juga punya pondok di di perbatasan Brebes sama perbatasan Brebes dengan Kuningan, namanya apa? Desa disitulah. Kita punya pesantren di sana, ada santri 300 orang di sana. Tapi kita mendidik pendidikan umum, SMP, SMA, ingin mencetak kader, dokter tapi santri, pengusaha tapi santri, polisi tapi santri, tentara tapi santri. Kita lagi ingin membuat akademi kebidanan, akademi keperawatan. Tapi tujuannya adalah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.